Sahabat Shalom, malam ini kita belajar ada satu ayat di kitab Ulangan tentang perceraian. Ada satu aturan ringkas tentang perceraian, yaitu kali ini saya membahas hanya di bagian yang sangat kecil tentang eh, sikap suami gitu ya. Jadi di ayat tersebut ada satu sikap yang saya anggap harus sangat hati-hati ya. Jadi lelaki harus sangat hati-hati ketika memutuskan sesuatu. Di misalnya kalau sudah ngomong ya tidak bisa lagi balik. Kalau sudah cerai tidak bisa lagi balik. Kita lihat di dunia ini banyak orang cerai, banyak kasus cerai. Jadi di kalangan Kristen juga banyak. Jadi saya kadang ikut membantu konseling pastoral gitu ya untuk para pasangan yang bermasalah dengan asmara gitu ya. Banyak macam apa ya istilahnya, banyak macam alasan gitu. Dan di kalangan artis juga banyak, di kalangan awam yang umum juga banyak, di gereja juga banyak. Walaupun secara umum gereja tidak bisa merestui gitu ya, tidak bisa merestui perceraian, bahkan menikahkan janda saja sulit gitu. Janda dan duda yang pernah menikah, kalau mereka bukan cerai mati sangat sulit gitu ya. Ada banyak sekali apa istilahnya, proses supaya diizinkan gitu. Ada yang sama sekali menolak gitu, suruh cari gereja lain gitu. Ya, kali ini kita akan bahas ayatnya dan kira-kira bagaimana menyikapi jika kita atau rumah tangga kita, keluarga kita punya gejala-gejala keretakan hubungan gitu. Selamat menyimak, Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Ya, sebelum ke ayat kita ke berita dulu ya. Jadi saya menemukan banyak berita tentang perceraian dari suara.com tentang Mas Sule. Kemudian bahkan ada yang mendaftarkan dari Kompas ini 16 pasangan yang bercerai di 2021. Terus di Kompas juga ada 15 pasangan yang cerai tahun 2020. 11 pasangan yang cerai tiba-tiba gitu. Jadi ini masalah serius gitu ya. Nah, kali ini kita membahas ada suatu perintah di Ulangan. Jadi intinya begini, jadi kalau pria kemudian suami ya, ketika suami menemukan ada hal yang tidak cocok di istrinya, jadi saya mengambil dua terjemahan. Yang satu bilang tidak senonoh di istrinya, jadi tidak senonoh itu mungkin konteksnya ya bisa perselingkuhan atau hal-hal lain. Nah, kemudian saya coba menerjemahkan cara literal di ET 2022, didapati tidak menyenangkan di matanya. Jadi mendapati yang tidak senonoh itu secara literal adalah mendapati hal yang tidak menyenangkan. Kata tidak menyenangkan itu berasal dari khen. Jadi ini ayatnya ya, kalau kita lihat ini ya, khen, ini khat dan nun gitu ya, khen, kayak kah ya, khen. Nah, ini sebenarnya kalau diterjemahkan itu anugerah gitu ya. Khen itu anugerah. Saya punya penjelasan terpisah tentang anugerah yang berasal dari kata khen ini. Bisa disimak di video saya yang lain. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa kanan itu di Inggris kan ada grace, ada favor. Ya, kalau kita ya anugerah gitu.
Tapi konsep dasarnya adalah anugerah itu kayak apa ya, kayak wadah pelindung atau pagar pelindung atau tembok pelindung. Jadi kalau orang dikatakan keluar dari anugerah itu berarti dia keluar dari suatu suatu pagar. Makanya kalau suami menemukan bahwa istrinya melanggar suatu pagar, suatu batas, nah, itu ada perceraian. Tapi kalau si istri yang diceraikan menikah lagi terus jadi single misalnya, nah itu tidak boleh lagi balik, tidak boleh rujuk. Jadi selama belum nikah lagi boleh rujuk, tapi kalau sudah pisah, sudah punya suami yang kedua, tidak boleh lagi rujuk. Makanya ini jadi poin penting. Jadi sebelum memutuskan perceraian, suami harus punya banyak pertimbangan, banyak pemikiran gitu. Jadi kalau sudah sekali terputuskan tidak bisa balik begitu ya. Itu poin dari ayat ini gitu. Jadi prinsipnya adalah kita harus paham anugerah atau batas pagar ini di mana gitu. Jadi kalau di aturan ini adalah eh, hanya memberi surat cerai gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau di dalam perkembangan selanjutnya itu ada semacam kayak seperti mahkamah agama. Jadi keputusan-keputusan cerai itu ada harus ada buktinya gitu. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat lain, bukan ayat selanjutnya, di ayat lain itu ada pembuktian jika ada perselingkuhan maka meminum air pahit itu dianggap air kutuk ya. Kalau dia benar-benar selingkuh dia akan terkena kutuk penyakit gitu. Nah, tapi kali ini saya akan fokus ke para prianya. Jadi kalau para pria memutuskan berpisah, pastikan bahwa ada dasarnya. Ada dasarnya, kemudian juga tidak boleh balik lagi. Ini yang agak sulit ya. Tidak boleh balik lagi. Terus nanti di banyak gereja juga akan kesulitan secara aturan sinodal bahkan untuk melakukan pernikahan dari perceraian hidup baik duda maupun janda. Jadi itu resikonya gitu. Jadi resikonya ya akan ada kesulitan. Walaupun dari ayatnya sendiri sebenarnya diperbolehkan bercerai karena zina. Jadi memang ada beberapa aturan itu dan biasanya jadi pergumulan besar, pertentangan besar boleh tidak boleh gitu ya. Bahkan ada pendeta yang tidak mau membahas kalimat kedua, boleh bercerai karena zina ini. Jadi mereka ragu apakah Yesus mengucapkannya. Pokoknya tidak boleh cerai gitu aja ajarannya. Tapi kali ini di video ini saya menyoroti bahwa para pria itu yang menentukan gitu ya, bahwa kalau sudah memutuskan harus dengan pertimbangan matang sekali, pikirkan berulang-ulang. Jadi sebenarnya kalau misalnya di kalangan Jawa atau di kalangan Kristen kadang ada iman, ada pemikiran atau ajaran sekali selingkuh tetap selingkuh. Jadi orang kesulitan mempercayai bahwa orang itu bisa bertobat dari dosa-dosa perselingkuhan. Nah, di El Sadik kita punya solusi yaitu pelayanan pelepasan. Jadi jika tidak dibantu dengan pelepasan, gangguan watak tentang perselingkuhan itu memang tidak bisa diselesaikan. Jadi watoknya bisa ditambah nih, dari batuk bisa disembuhkan. Kalau watak itu seringkali dianggap tidak bakal bisa berubah. Tapi di El Sadik watak itu bisa berubah. Pemuridan itu bisa merubah watak, termasuk hobi selingkuh. Nah, rata-rata itu ya ada unsur itu kalau orang bercerai gitu. Jadi makanya kita harus hati-hati, kita harus sangat-sangat apa ya istilahnya, sangat-sangat hati-hati lah, sangat
penuh kesadaran gitu, sangat-sangat banyak berpikir bagaimana kita memperjuangkan pernikahan, memperjuangkan asmara begitu. Kedua belah pihak punya peran masing-masing, dan jika pun ada masalah sebenarnya ada solusi. Ada Tuhan sebagai penengah, ada orang-orang yang bisa membantu sebenarnya, tidak harus bercerai gitu ya. Jadi kalau bisa ada solusi ya sebaiknya kita belajar dengan solusi-solusi yang ada, yang Tuhan berikan. Misalnya tentang saling mengampuni, saling belajar tentang bahasa kasih. Kadang konflik salah paham bukan karena tidak cinta, tapi karena salah paham tentang respon respon utama dalam menanggapi perhatian, dalam menanggapi asmara, dalam menanggapi bentuk-bentuk ekspresi percintaan gitu. Ada video sendiri, jadi misalnya orang bahasa cintanya pemberian, satunya quality time gitu ya, misalnya sama-sama nggak cocok. Jadi misalnya satunya ingin memberi barang, tapi di satunya merasa harusnya lebih berkaitan dengan perhatian, waktu gitu ya, bukan barang. Jadi perbedaan-perbedaan ini harusnya sudah dipahami ketika konseling awal atau pranikah gitu ya. Jadi sebelum menikah seharusnya sudah dipahami potensi konfliknya nanti akan gimana. Tapi seringkali banyak proses pranikahnya yang bermasalah sehingga menyiapkan adanya konflik di masa depan. Jadi seharusnya hal seperti ini sudah diajarkan di awal supaya jemaat juga siap-siap kalau ada konflik gitu. Oke, demikian. Jadi khusus di video ini perhatikan bahwa lelaki punya tanggung jawab paling besar, pengawas. Jadi dia harus memastikan istrinya berada di dalam koridor, dan seringkali ya karena salah suami juga gitu. Jadi makanya kalau sampai istri melanggar sebaiknya tanggung jawab suami gitu ya. Nah ini suami punya, secara Alkitab punya peran, punya tugas sentral sangat-sangat penting ya, fundamental di dalam anugerah gitu ya, di dalam menentukan batas-batasnya. Demikian pelajaran tentang perceraian. Nanti akan ada banyak seri tentang perceraian, tapi kali ini kita bahas para lelaki dulu, para suami dulu. Jangan lupa komen, jangan lupa share, like, dan subscribe supaya makin banyak orang yang diberkati dengan channel ini. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.